Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari mengkaji kitab Siyam, hukum-hukum seputar masalah puasa dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan masuk di bab yang ketiga dari uraian beliau ini. Setelah kita lewati dari hal-hal yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa, dan juga beliau telah terangkan di bab yang kedua dari waktu berpuasa itu, dan beliau singgung tentang masalah makan sahur dan buka puasa. Nah, dan juga sudah kita terangkan dari hal-hal yang, dan dua perkara ini, makan sahur dan buka puasa, dia merupakan hal yang disunahkan bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga sudah kita bahas dari hal-hal yang disunahkan dari hal yang lainnya, dan sebagaimana dia berlaku dermawan di bulan Ramadan makin baik, kemudian dia banyak membaca Al-Quranul Karim, dan semakin dekat dia dengan Al-Quran, mempelajarinya, dan juga dia hendaknya menjaga dari dosa dan maksiat, karena kadang dari pengaruh dosa dan maksiat itu bisa mengurangi dari pahala puasa, dan bahkan pada sebagian keadaannya bisa menghilangkan pahalanya. Tapi demikian pula dia jauhi perdebatan dan pertengkaran dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya saat berpuasa, dari perkataan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak berguna, atau hal-hal yang lainnya. Mungkin dari hal yang harusnya dijauhi saat berpuasa, dari hal yang disunahkan untuk dijauhi. Demikian pula sudah diterangkan ya pada masalah makan sahur dan buka puasa itu banyak sunnah-sunnah yang lain di situ. Dan terutama ketika dia berpuasa ada sunnah yang lain lagi, dia banyak berdoa kepada Allah. Karena di antara waktu doa yang mustajabah tatkala seorang itu berpuasa. Demikian pula, nah, kita sudah terangkan ya di pembahasan masalah buka puasa, ada hal-hal yang disunahkan yang lain, seperti dia mempersegera buka puasanya, dia cari makanan yang lebih dekat kepada sunnah, ya, walaupun tidak dilarang dia makan yang lain. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pula dia banyak bersedekah dengan memberi makan orang-orang yang berbuka puasa.
semakin baik orang yang diberi, maka semakin banyak pahala yang dia akan dapatkan. Baik. Berikutnya di bab yang ketiga ini, beliau menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang merusak dari puasa itu. Kata beliau, bab fi mufsidatis shaum. Bab tentang masalah hal-hal yang merusak puasa. Ya, hal-hal yang merusak puasa itu kadang bisa membatalkan puasanya dan kadang membuat puasanya itu tidak ada pahalanya. Itu dari hal yang dikatakan seluruhnya merusak puasa. Nah, akan diterangkan dari hal tersebut. Dan dalam bab ini beliau terangkan kepada kita dari hal-hal yang merusak puasa sekaligus membatalkan puasa. Dan juga ada hal-hal yang lain yang di situ. Nah, dari hal yang merusak puasa namun tidak membatalkan, tapi puasanya tidak ada pahalanya. Tapi puasa yang diamalkan tidak ada pahalanya. Ini dua pembahasan atau dua model dari hal yang merusak puasa. Ya, kemudian berbicara tentang masalah hal-hal yang merusak puasa dan dia bisa membatalkan puasa itu. Ya, di sana dibahas lagi oleh para ulama apa dari kewajiban yang dia akan lakukan jika puasanya batal. Nah, di sini juga ada beberapa macam jenis hal yang dia akan ganti dalam hal-hal pembatal puasa ini. Baik. Boleh terangkan sini beberapa perkara dari hal yang membatalkan puasa, merusak sekaligus membatalkan puasa. Ya. Yang boleh terangkan di awal dari bab ini, hendaknya orang yang berpuasa itu dan dia menjauhi dari hal-hal yang merusak puasanya. Ya. Berhati-hati darinya karena dia akan merusak puasa. Ya. Dan hal-hal yang merusak puasa itu dan sekaligus dari hal yang membatalkan boleh terangkan. Yang pertama, di sini boleh terangkan ada 5 perkara ya. Tapi ini bukan pembatasan dari 5 perkara ini. Yang pertama boleh terangkan adalah al-jima', yaitu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Nah, maka siapa yang berhubungan dengan istrinya dan dia berpuasa di bulan Ramadan, maka batal puasanya. Wajib atasnya mengqadha, ini menurut beliau ya. Dan dia juga membayar kafarah. Dia membayar kafarah. Itu diterangkan misalnya beliau dengan cara dia membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu maka dia beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, dan setiap miskin kadarnya yaitu setengah sok atau 2 mud dari makanan yang dimakan di negeri tersebut. Dan hal ini boleh terangkan, boleh ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, hadisnya panjang ya, diceritakan di situ oleh Abu Hurairah. Kata beliau, "Bainama nahnu julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun. Faqala ya Rasulullah, halaqtu. Qala ma laka? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Nah, kata Abu Hurairah, ya, tatkala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Maka Nabi tanya dia, "Apa yang membuat kamu binasa?" Ya. Kata dia, "Aku terjatuh pada istriku
dan aku dalam berpuasa, dan aku dalam keadaan berpuasa. Diterangkan dalam riwayat yang lain, ini terjadi di bulan Ramadan. Nah, di sini dikatakan malaka. Di riwayat yang lain dikatakan wa ma ahlakaka. Nah, kata dia waqatu ala imraati fi Ramadan, aku terjatuh ya kepada istriku di bulan Ramadan. Nah, di sini dikatakan wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa. Nah, ini hadis yang menerangkan tentang masalah tadi. Ya, maka Nabi tanya dia, faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan ta'takiha, atau hal tajidu raqabatan tu'tikuha, ya, apakah kamu bisa mendapatkan budak yang kamu bisa bebaskan? Dan pada riwayat yang lain dikatakan hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah kamu bisa mendapatkan apa yang dengannya bisa kamu membebaskan budak? Kata orang ini, qala la, ya, aku tidak bisa. Artinya dia tidak bisa punya biaya untuk membeli budak. Dan kemudian Nabi tanya lagi yang kedua, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dan ya, kata orang ini, qala la, ya, aku tidak bisa. Kemudian yang ketiga, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu bisa mendapatkan makanan 60 orang miskin? Maksudnya yang dia ingin sedekahkan. Ya, diterangkan di riwayat yang lain, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Kata sahabat tadi, qala la, ya, aku tidak bisa. Dan maka diterangkan di sini ya, dari 3 jenis kafarah. Yang pertama, dia disuruh bebaskan budak, dia tidak bisa. Kemudian Nabi pindah kepada kafarah yang kedua, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, tidak bisa ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apakah kamu bisa mendapatkan makanan 60 orang miskin? Kata dia juga, tidak bisa ya Rasulullah. Nah, ya, maka ketika itu diterangkan, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama nahnu ala dhalik utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arab fiha tamrun, faqala aina as-sa'il, faqala ana, qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Nah, maka tatkala ketika itu Nabi SAW terdiam. Tiba-tiba, nah, didatangkan oleh beliau, nah, satu keranjang dari korma, satu keranjang yang berisi korma. Lalu beliau bertanya ketika itu kepada manusia, di mana tadi yang bertanya? Maka kata orang tadi, ana, aku. Khudh hadha fatasaddaq bihi, ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Ya, hadisnya panjang ya. Maka dia berkata lagi orang tadi, faqala ar-rajul ala afkara minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha yuridu, atau ma baina labataiha taib ahli baitin afqara min ahli baiti. Fatahika Nabi SAW hatta badat anyabuhu, thumma qala at'imhu ahlak. Kata orang tadi, apakah aku akan memberi makan kepada orang yang paling miskin dariku? Nah, ya, maka kata dia, demi Allah ya Rasulullah, nah, tidak ada di antara dua dari jalan Madinah ini, nah, penduduk
keluarga yang paling miskin dari penduduk dari keluargaku. Jadi dia tanya, apakah aku beri makan kepada orang yang lebih fakir dariku, sedangkan dia adalah orang yang paling fakir di kota Madinah. Maka di situ kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW ketika itu tertawa sampai nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berilah makan kepada keluargamu. Berilah makan kepada keluargamu. Dan ya, di sini diterangkan kepada kita hadis yang panjang ini menerangkan tentang masalah kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Dan tidak diterangkan dalam hadis ini dia mengganti puasa. Nah, ini dari pendapat mayoritas ulama atau dari pendapat ya sebagian ulama ya. Walaupun pendapat kebanyakan ulama, mereka berpendapat dia bayar kafarah dan dia juga mengganti puasa pada hari itu. Nah, tapi hadis yang menerangkan tentang masalah mengganti puasa itu ada kelemahan padanya. Tambahan tentang masalah mengganti puasa itu ada kelemahan di dalamnya. Walaupun itu dari pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan berpendapat dengan pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini, yaitu dia mengganti puasa, dia bayar kafarah dan sekaligus dia mengganti dari hari berpuasa yang dia melakukan hubungan di situ. Ya, jadi batal puasanya dan ada kewajiban di belakangnya. Ini bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, itu dia bayar kafarah. Itu dari hal yang diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dan tadi sudah diterangkan apa itu kafarahnya. Yaitu dia secara berturut, dia berurut ya. Dia cari budak. Kalau tidak ada budak, dan memang hari ini tidak ada budak ya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia pernah mampu juga, dan ini bisa diperkirakan ya, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dan kafarah tingkatan yang ketiga ini mungkin bisa dilakukan. Ya. Nah, jadi ini dari kafarah denda bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Jadi di sini ada beberapa syarat ya. Syarat diwajibkan kafarah itu kata para ulama ada beberapa syarat. Yang pertama, dia melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, dalam keadaan dia berpuasa. Dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Kalau dia batalkan puasanya bukan karena hubungan suami istri, maka tidak ada kafarah. Atau kalau misalnya dia lakukan hubungan suami istri dalam keadaan tidak berpuasa, ya, maka tidak ada kafarah padanya. Kemudian syarat yang ketiga, dilakukan di bulan Ramadan. Ya, kalau di puasa sunnah selain bulan Ramadan, maka itu tidak ada kafarah. Ya, walaupun dia berpuasa dibatalkan gara-gara itu, maka tidak ada kafarah padanya. Dan tidak ada kafarah padanya. Ini hanya berlaku di bulan Ramadan. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dia lakukan karena sengaja. Ya. Bukan karena lupa atau karena dipaksa. Nah, adapun istrinya dia bayar kafarah juga. Ya. Menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini, jika memang dia menjadi sebab juga terjadinya hal tersebut. Ya. Dan di sini Nabi SAW mewajibkan kepada orang tadi, dan bukan berarti istrinya tidak kena ya. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Nah, tapi istrinya juga kena dan dia bayar kafarah. Sebagaimana syariat yang lain, dan jika ada suatu kewajiban berlaku bagi laki-laki,
Asalnya itu berlaku juga untuk perempuan. Ya, kecuali kalau misalnya ada hal yang dikhususkan dan dari perkara itu. Tapi kalau tidak ada pengkhususan, maka dia berlaku juga untuk perempuan. Ya, tapi kalau misalnya istrinya dipaksa melakukan hubungan tadi itu di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka si istri tadi tidak ada kafarah. Karena Allah memaafkan ya orang yang dipaksa dalam masalah ini. Memaafkan orang yang dipaksa dalam masalah ini. Dipahami ya? Baik. Maka dari hal yang perlu diperhatikan tentang masalah hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang pertama ya. Ya, yaitu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Nah, dan dia lakukan karena sengaja, bukan karena dipaksa atau dia lupa. Adapun kalau dia lupa atau dipaksa, maka itu tidak ada kafarah padanya. Batal puasanya, ya bagi sahabat yang terpenuhi syarat-syarat tadi, dan dia bayar kafarah. Ya, pendapat kebanyakan ulama itu mewajibkan juga dia mengqadha. Dan adapun kalau dia qadha juga, dia ikuti pendapat kebanyakan ulama, maka tidak ada masalah dalam masalah ini. Itu yang dijawabkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Tapi kemudian yang kedua, dari hal yang membatalkan puasa dari orang yang Syekh di sini, yaitu mengeluarkan mani. Ya, apakah dengan sebab dia mencium, atau dia memegang, atau dia bernikmat-nikmat. Nah, dalam bulan Ramadan sehingga keluar maninya. Ya, sehingga keluar apa? Maninya. Walaupun dilakukan itu sedikit yang keluar, maka kata beliau, ya rusak puasanya. Dan atasnya wajib untuk mengqadha tanpa membayar apa? Kafarah. Karena kafarah itu dikhususkan untuk orang yang melakukan hubungan suami istri. Baik. Ini masalah keluarnya mani karena sebab yang diterangkan tadi itu, karena dia mencium atau dia memegang atau hal yang semisalnya. Ini ada selang pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekh di sini dari hal yang membatalkan puasa dan wajib atasnya untuk mengqadha puasanya. Dia mengganti puasanya. Baik. Dan ini dari pendapat kebanyakan ulama dalam masalah ini. Ya. Karena diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang sudah kita baca dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, orang yang berpuasa itu diterangkan ya da'u ta'amahu ya wasyarabahu wasyahwatahu min ajli. Kata Allah, orang yang berpuasa itu dia menahan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Nah, makan minum ini jelas. Nah, syahwat tadi itu masuk di situ keluarnya mani. Dia lakukan karena sengaja dengan semua sebab yang sudah diterangkan tadi itu, maka batal puasanya dan dia mengqadha. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat tidak wajib atasnya qadha dan tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kalau keluar mani gara-gara yang dia lakukan tadi itu, dengan sebab yang dia lakukan tadi. Dan baik. Dan sini dibedakannya antara mani dengan madhi. Ya. Kalau madhi itu lain lagi. Dan itu jelas dari hal yang tidak membatalkan puasanya. Tapi kadang dia masuk pada perkara yang makruh, yang dibenci, karena kadang bisa mengantar kepada al-jima'. Dan oleh karena itu hendaknya dijauhi dari hal-hal yang disebutkan tadi itu saat berpuasa. Nah, karena bisa mengantar kepada
al-jima', sehingga kadang dia bisa membayar kafarah karena sebab dia melakukan hubungan di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Nah, baik. Ini pembatal puasa yang kedua dari uraian Syekh di sini. Kemudian yang ketiga dari pembatal puasa yang diterangkan oleh beliau, ada sebagian pengecualian ya yang diterangkan di situ. Adapun orang yang tidur dan dia mimpi basah di bulan Ramadan, maka tidak ada padanya dosa. Dan puasanya adalah puasa yang syah sepanjang dia tidur dan mimpi basah padanya, karena itu bukan dari pilihannya. Akan tapi wajib dia mandi dan dia lanjutkan puasanya. Tidak batal hanya karena dia mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan. Dipahami ya? Baik. Ini dari hal yang kedua, yaitu mengeluarkan mani. Menurut pendapat kebanyakan ulama, ini dari hal yang membatalkan puasa. Dari hal yang membatalkan apa? Puasa. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membatalkan puasa dari uraian Syekh, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim yang sudah kita baca ayatnya pada pertemuan sebelumnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Artinya kalau dia makan minum setelah terbit fajar dengan sengaja, maka batal puasanya. Dan juga sudah dibaca dari hadis Abu Hurairah, orang yang berpuasa itu dia tahan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia makan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Adapun kalau dia lupa, dia makan minum tapi tidak sengaja, maka tidak ada dosa padanya dan puasanya tetap syah. Dia wajib menahan dari sisa hari yang dia makan dan minum tadi itu tanpa sengaja. Itu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Siapa yang lupa dan dia berpuasa, dia makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah yang telah memberi makan kepadanya dan memberi minum kepadanya. Maksudnya dia dibuat lupa itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan makanan kepada hamba tadi itu atau minuman. Dan kata para ulama, dari ayat pokok dalam masalah ini tentang hal yang membatalkan puasa adalah ayat yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail." Maka sekarang kata Allah, campurilah mereka ini di malam hari ya, dan carilah apa yang Allah telah tuliskan untuk kalian. Makan minumlah sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Tadi diperintah untuk melakukan hubungan itu di malam hari. Tentunya. Jadi kalau dia lakukan di siang hari dalam keadaan dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dari hal yang membatalkan puasanya. Kemudian tadi diperintah makan minum sepanjang masih ada waktu untuk makan dan minum, belum terbitnya dari cahaya fajar. Kemudian disuruh menahan semuanya sampai sampai datangnya waktu malam. Akhirnya dari hal yang
membatalkan puasanya. Hanya silang pendapat di kalangan ulama, ya, apakah kalau dia makan minum dengan sengaja ini dia wajib mengqadha puasa di hari yang lain atau tidak? Apakah wajib dia mengqadha puasanya di hari yang lain atau tidak? Nah, pendapat kebanyakan ulama, ya, dia mengqadha puasanya. Walaupun pendapat kebanyakan ulama mengqadha puasanya. Dan sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak diqadha karena tidak ada dalil dalam masalah itu. Nah, yang lebih hati-hatinya kalau masalah ini, kalau dia mengqadha, maka itu dari hal yang baik, dan dia mengikuti dari pendapat kebanyakan ulama. Walaupun tadi tidak diterangkan ya, dalam masalah ini tidak ada perintah dari Allah untuk mengqadha puasa bagi siapa yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan. Ya. Nah, maka ini dari hal yang diterangkan oleh beliau dalam masalah itu. Dan kemudian beliau terangkan juga ada hal-hal yang dengannya itu semana dengan makan dan minum. Ada hal-hal yang dengannya semana dengan makan dan minum. Ya, beliau terangkan di situ ya, dari hal-hal yang terjadi di masa kini. Ya, seperti misalnya dia masukkan dalam perutnya tapi lewat hidung dari sesuatu yang masuk, yang dikatakan oleh para ulama dengan as-su'ud. Ya, kalau dia lewat hidung namun tembus ke tenggorokan, masuk dalam rongga perutnya, maka itu dari hal yang membatalkan puasanya. Ya, dari hal yang membatalkan puasanya. Itu kalau dilakukan dengan sengaja ya. Ya, dan sekarang itu ada obat yang ditanyakan kadang di sebagian majelis tentang masalah gurah yang lewat hidung tadi itu. Itu dihindari ya kalau dalam keadaan berpuasa. Jangan sampai dia masuk dalam hidung dan tembus ke tenggorokan. Kalau dia lakukan dalam keadaan tidak berpuasa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau dia lakukan dalam keadaan tidak berpuasa. Yang jadi masalah kalau dia lakukan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, maka ini kadang bisa dikhawatirkan akan membatalkan puasanya. Dikhawatirkan akan membatalkan puasanya. Nah, baik. Ini dari hal-hal yang dari orang yang beliau dia semana dengan makan dan minum. Semana dengan makan dan minum. Tapi kemudian juga dari hal yang mirip juga dengan itu, yang semana dengan makan dan minum, yaitu seperti dia melakukan transfusi darah yang padanya akan masuk makanan. Maka ini juga dari hal yang merusak puasanya dan membuat batal puasanya, karena dikembalikan kepada makna makan dan minum. Demikian pula seorang yang bersuntik ya di bulan Ramadan seperti infus atau yang semisalnya. Ya, hanya di sini beliau bagi dua ya tentang masalah infus ini. Kalau dia dari infus yang bisa membuat kenyang, dan dalam arti dia merupakan cairan makan dan minum, maka itu dari hal yang membatalkan puasa juga, sama dengan makan dan minum. Dipahami ya? Tapi kalau misalnya dia suntikan bukan berupa infus yang tidak mengandung makan dan minum, dan maka ini dari hal yang kata beliau sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Nah, beliau bawakan hadis dari riwayat Ahmad dan selainnya. Kata Nabi SAW, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Pada apa yang tidak meragukanmu. Karena dalam masalah ini, dalam masalah bersuntik ini di bulan Ramadan, ya, infus itu ada dua macam. Nah, ada yang
membuat kenyang, dia tidak makan, minum, tapi dia tetap kuat. Nah, itu yang membatalkan puasa. Tapi ada juga dari suntikan yang dia tidak mengandung cairan makan dan minum, maka ini dari hal yang tidak membatalkan puasanya. Baik. Kemudian juga di antara hal yang lain yang diterangkan oleh Syekh di situ, yaitu dari pembatal puasa, yaitu dia mengeluarkan darah dari badannya. Apakah berupa dengan berbekam? Nah, ya. Atau dengan cara dia donor darah kepada orang yang sakit di bulan Ramadan di siang hari, mungkin dari pendapat Syekh adalah hal yang membatalkan puasanya. Dari hal yang membatalkan apa? Puasanya. Ya, walaupun dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan ulama ya tentang masalah berbekam ini. Nah, tapi kalau dia pilih pendapat yang ini, kita lebih hati-hati. Nah, karena berbekam itu atau dia donor darah itu bisa melemahkan dia. Nah, dan kalau dia sudah lemah, kadang bisa mengantar dia untuk membatalkan puasanya. Nah, itu arahnya ke situ ya. Nah, dan di sana juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini dalam riwayat Abu Daud, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aftar al-hajim wal mahjum." Telah berbuka orang yang berbekam, ya, orang yang membekam dan yang dibekam. Dan makanya dari hal yang lebih hati-hati, dipilih pendapat ini adalah hal yang baik. Ya, kalau dia ingin donor darah, dia bekam nanti di malam hari. Ya, jangan di siang hari di bulan Ramadan. Dan karena itu kadang bisa mengantarnya untuk menjadi lemah dan dia akan membatalkan puasanya. Adapun kalau darah yang keluar hanya sedikit saja, seperti dia keluarkan karena ada semacam penelitian ingin diperiksa darahnya, maka itu tidak ada pengaruh dari puasanya, tidak memberikan pengaruh kepada puasanya. Atau karena dia luka misalnya, nah keluar darah, ya, atau karena giginya misalnya patah, tercabut sehingga darah keluar, maka itu dari hal yang tidak ada masalah. Ya, sepanjang dia tidak telan darah tersebut. Kalau giginya keluar dari dia darah pada gusi, atau hidungnya dia mimisan misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, sepanjang jangan dia telan darah tersebut, tapi dia keluarkan. Keluarkan. Karena kapan dia telan, maka itu akan masuk semana dengan apa? Dengan makan dan minum. Semana dengan makan dan minum. Baik, ini pembatal puasa yang keempat. Kemudian yang kelima dari uraian Syekh dari pembatal puasa juga, yaitu muntah dengan sengaja. Ya, mungkin dari hal yang membuat juga batal puasanya. Dia sengaja muntah, dia keluarkan makanan dari dalam perutnya, ya, dengan sengaja, mungkin dari hal yang membatalkan puasanya. Adapun kalau dia muntah karena tidak sengaja, nah bukan karena pilihannya, maka tidak memberikan pengaruh kepada puasanya. Artinya puasanya tetap syah. Nah, dari dalam masalah muntah ini ada dua model ya, ada dua kaifiat atau ada dua jenis. Kalau dia muntah dengan sengaja, maka itu batal puasanya. Tapi kalau dia muntah tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Man dara'ahul qai, falaysa alaihi al-qada, wa man istaqa'a hamdan falyaqdi." Kata Nabi, siapa yang didesak oleh muntah, ya dia tidak sengaja ya, muntah mendesak dia, kemudian dia muntah, maka tidak ada padanya qada. Adapun siapa yang sengaja mencari muntah, dia muntah sengaja, maka ini dia mengganti puasanya. Puasanya. Tapi ini 5 dari hal yang membatalkan puasa dari uraian Syekh Shalih Fauzan di sini. Yang pertama tadi al-jima, kemudian yang kedua
dia keluarkan mani. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama ya. Kemudian yang ketiga, makan minum dengan sengaja. Kemudian yang keempat, ya, beliau masukkan tadi pembahasan dari hal-hal yang semana dengan makan dan minum. Yang sudah diterangkan tadi beberapa contoh-contohnya. Itu dimasukkan dalam masalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian tadi yang keempat, yaitu dia keluarkan darah dari badan dalam jumlah yang banyak, seperti berbekam atau dia donor darah atau yang semisalnya. Nah, ini dari pendapat yang lebih hati-hatinya, hendaknya dia jauhi. Sudah diterangkan tadi ya. Baik. Kemudian yang kelima tadi, dari hal yang membatalkan puasa, yaitu ketika dia muntah dengan sengaja. Dia muntah dengan sengaja. Baik. Ini 5 dari hal yang membatalkan puasa, dan insyaallah kita akan lengkapi dari pembahasan berikutnya. Ada lagi hal-hal yang lain yang beliau tidak terangkan di sini, seperti perempuan yang haid dan nifas, dan demikian pula orang yang berniat berbuka puasa di siang hari, dan atau orang yang murtad dari agama. Ini dari hal yang membatalkan puasanya, ya, dari hal yang membatalkan puasanya, ya. Dan itu insyaallah kita akan rinci di pertemuan berikutnya, insyaallah taala, dan kita akan lengkapi dari pembahasan ini, ya. Pada hal-hal yang diterangkan pada bagian yang kedua dari bab ini, itu hal-hal yang sepantasnya bagi orang yang berpuasa dia tinggalkan perkara-perkara tersebut, karena kadang bisa merusak puasanya dan bisa membuat puasanya itu menjadi tidak berpahala, ya, bahkan pada sebagian keadaan bisa membatalkan puasa. Baik, jadi ini dulu 5 hal yang bisa disimpulkan dari pembatal puasa yang diterangkan oleh Syekh, dan nanti berikutnya insyaallah kita akan rinci pembahasan yang lain dari tambahan hal yang membatalkan puasa dan juga dari hal yang merusak puasa itu pada pertemuan selanjutnya. Baik, waktu sudah masuk ya, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.